G20 itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Iya. Kalau baca Power of Crisis ya. Inilah shifting global power yang juga membuat Amerika menganggap Cina nih musuh, Rusia musuh gitu. Tujuannya apa? Untuk jaga ASEAN supaya tidak komunis. Nah, ini nih kesopanan kayak begini nih yang harus kita kurangi dalam wacana Iya. publik kita nih kan. Betul. Kita di dalam kesalehan kehidupan publik itu yang paling penting logis gitu kan. Iya, ini yang membuat politik dan kehidupan ruang publik kita tuh penuh dengan hipokrisi. Iya, dan berjalan lambat gitu. Betul. Iya. Karena keaslian dan kejujuran itu harus ditaruh di belakang atas dasar kesalehan dan kesopanan sosial. Iya, kita Iya. ini jujur-jujur aja. Iya. Gimana kita mau ngomong the power of crisis kalau krisis aja masih dibalut dengan kesopanan gitu. Iya, krisis kalau dalam bahasa Orde Baru itu bukan krisis, tapi keadaan yang kurang menguntungkan bagi Iya. kita. Nah, Iya, ya, iya. gitu Kalau kan. Orde Baru juga bilang, oh bukan, ini ada geraan-geraan. Gitu. Iya. Kan? Tapi nggak cuma Orde Baru, ada pejabat di era kekinian Hmm. bilang banjir itu adalah genangan. Itu Iya. bukan banjir, itu genangan air yang agak lebih tinggi sedikit Iya, dibanding biasanya. Itu lawannya Bang Faisal waktu pilkada ya. Bang Faisal ini, oke, kita akan bicara apa Ri? Nah, ini Kita akan bicara ini ya, buku The Power of Crisis dari Ian Bremmer. Ini tentu saja buku ini saya belum baca dan Ari juga belum. Lu udah baca belum? Udah tahu. Udah. Baca Udah review. tahu, tapi gue nanya, lu udah baca apa belum? Belum. Nah gitu. Belum semua Ini kan, maksudnya. ini sama kayak krisis itu bukan krisis, tapi itu adalah keadaan yang kurang menguntungkan. Saya yang bukannya mungkin, belum nah. baca, tapi sudah baca reviewnya. Gitu. Jadi sudah tahu tapi belum baca. Iya. Nah, untuk supaya kita membaca dan semakin tahu, bukan gue dan Ari Iya. yang akan mengulasnya, Iya, tapi jelas kita kita- sudah kehadiran senior kita bersama yang membuat saya yakin ini bukan karena Ian-nya Bang. Orang-orang ini datang ke sini, tapi the only one hal yang bisa membuat mereka tergerak datang ke sini adalah Ya, the man of all season. ya, ini seperti kalau dalam politik itu seperti kalau Ada binatang dua tuh binatang. ada dua binatang dalam Iya. politik. Yang pertama tuh hedgehog, landak. Landak ini menginterpretasikan politik itu punya satu tujuan. Kayak Churchill. Iya. Churchill itu kan dia nggak penting yang lain. Yang penting at all cost we have to defeat Hitler. Iya, hitam putih. Hitam putih. Soekarno itu ya merdeka aja. Iya. Tujuan utamanya itu. Satu. Antagonism. Ya. Ada binatang kedua namanya fox, rubah. Itu lebih cerdik, lebih bisa hidup dan bisa kompromi, tapi dia selalu menang pada akhirnya. Iya. Nah, ini yang disebut sama Ari man of all seasons. Selalu ada di setiap era dan selalu mewarnai ruang-ruang publik, terutama ruang diskursus intelektual publik dari masa ke masa. Ya, ketika Faisal Basri berbicara, IQ publik meningkat 20% gitu. Ya. Ini untuk mengkompensasi dari gue gak mau sebut nama lah. Oke, beri tepuk tangan nomornya untuk Faisal Basri. Emang SOP-nya di sini gitu Bang, Iya. SOP-nya Bang. Kita puji secara Iya, berlebihan. Iya. Iya. Bukan karena sopan juga enggak gitu. Tolong ini PowerPoint-nya Bang Faisal ya. Ini lagi di ini Bang. Iya. Kasih mukadimah dulu Bang. Iya. Ya, makasih Mas Ari, Mas Budi. Mungkin saya tidak ada hubungannya dengan ini dulu. Justru yang kita harapkan memang semakin banyak dan semakin tinggi hubungannya dengan buku ini Bang. Karena kita butuh hal yang lain. Soalnya saya melihat adik-adik, mungkin anak saya sebaya kalian gitu. Ditempelin aja Bang. Ya. Itu. Kata istri saya, pakai masker terus, kalau minum pakai sedotan. Terus ini, ya udah istri kan nggak ada ya. Iya, itu lebih Jadi lebih oposisi daripada Bang Faisal itu. Mas Budi ini alumni ISP, In-Depth School of Political Economy. Betul ya Mas ya? Betul. Nah, saya kok kepikiran jadinya setelah ketemu gini, yuk kita lebih seriusin sekolah politik ini. Kami ada dana gitu.
dari Ford Foundation yang susah ngabisinnya. Mantap Masih ini ada Bang. miliaran yang belum kami bisa serap itu. Silpa agak tinggi Bang ya, silpanya nih. Itu yang menerima logonya di belakang abang tuh. Ternyata. Ya. Nah, maksud saya tuh pakai aja kerjasama sama Indef gitu, nanti kita lakukan seri demi seri ini ke daerah. eh, tidak semua dibiayai ya, tidak semua dibiayai, tapi nanti ngobrol deh sama Mas Tauhid gitu. Eh, Pasti Ford Foundation senang kaitannya dengan sekolah-sekolah yang mencerahkan gitu. Itu aja. Jadi silakan ngobrol sama Mas Tauhid nanti, Mas Ari, Mas Budi. Siap Bang. Saya baru dari Semarang juga kaitannya dengan School of Political Economy ini. Nah, saya langsung tertarik gitu. Kok yang diundang saya gitu ya untuk bahas ini. Emangnya teman-teman tahu saya pernah baca gitu. Kebetulan saya udah baca ini dari bulan Mei. Selesainya itu manuskripnya bulan Februari kira-kira. Tapi Februari itu belum ada perang Ukraine. Ya. Jadi di akhir bukunya itu ada catatan akhir gitu ya. Yang harus dimasukkan karena dia belum selesai. Nah Mei-nya terbit. Lantas saya minta anak saya untuk pesan di Amazon, besoknya udah datang gitu. Langsung saya baca dari awal sampai akhir gitu. Makanya waktu dikirimin itu, wih kok bukunya kecil banget, ini aslinya kayak gini gitu ya. Nah Ian Bremmer ini adalah political scientist, profesor, tapi dia tidak teori-teori heavy gitu, tapi dia bumikan ilmu-ilmu political science dia itu. Dia punya konsultan namanya Greco, buat kan korporasi-korporasi besar itu sangat membutuhkan political analyst, ya. Tidak hanya ekonomi ya, tapi political analyst. Apalagi kalau operasinya mancanegara gitu. Oh dia harus paham sekali Eropa seperti apa, Asia seperti apa, Afrika seperti apa. Dan seperti itulah. Nah dia udah banyak menulis buku, dia sangat produktif. Dia suka jadi komentator juga di CNN, ABC, NBC, apalagi CBS dan Al Jazeera juga. Kalau Anda mau lihat diskusi-diskusinya itu. Nah, The Power of Crisis, lanjut. Dia bilang ada 3 krisis yang menggelembung gitu ya, dan bisa pecah gitu. Pertama adalah pandemi. Nah, kebetulan saya juga ada, kalau teman-teman mau bukunya, si Microsoft, Bill Gates juga baru menerbitkan buku. Jadi waktu saya ke toko buku bayar gitu, Anda masih ngebantu orang kaya katanya gitu kan, kata kasirnya, mesti cari duit dari buku nih orang katanya miskin, barangkali udah miskin, barangkali salah cerai gitu. Ini. Jadi Bill Gates juga udah menulis bagaimana menyiapkan kalau pandemi serupa terjadi, how to prevent another pandemic gitu di masa depan. Nah, jadi ada isu besar di dunia ini yang kita sebut sebagai global health emergencies itu. Dan ini nggak akan berhenti kalau kita memperlakukan alam itu dengan cara yang rakus. Akan muncul bakteri, virus baru, bermutasi dan sebagainya. It will be very expensive. Anak saya kebetulan mau ke Papua Nugini bulan depan, itu vaksinnya 5 jenis.
Ya saking betapa jadi masih potensial gitu ya. Berbagai jenis penyakit itu, dan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara. Harus ada global effort, global collective actions supaya pandemi seperti yang sekarang ini itu bisa kita selesaikan di tingkat global. Yang pertama, kemudian yang kedua, transformative climate change. Itu di eksplisit di sini. Jadi ada 4 bab ya. Di sini 4 bab kalau saya nggak salah. Bab pertama tentang politik di Amerika, gitu. Kemudian yang kedua tentang COVID, pandemi. Ketiga tentang climate, ya, tentang climate. Keempat tentang artificial intelligence revolutions. Nah setelah itu ada konklusinya, bab konklusinya. Nah, global health, kemudian yang constraint-nya. Kenapa upaya-upaya yang di atas 3 ini itu tidak hadir, tidak hadir. Dan belum ada tanda-tanda terstruktur secara sistematik dilakukan oleh umat manusia di dunia ini. Gitu. Nah, constraint-nya ini domestic and international conflicts. Jadi sibuk konflik di dalam negeri. Misalnya di Amerika disebutkan panjang lebar di situ trust ya, sesama warga Amerika, kemudian pemilahan yang makin tajam antara merah dan biru, gitu, Demokrat dan Republik. Ya, ditunjukkan statistik-statistiknya, apapun yang dikatakan oleh Partai Republik itu 80% nggak dipercaya sama Demokrat. Sebaliknya juga begitu. Jadi degradasi dari kepercayaan itu. That's domestic conflicts dan international conflicts juga. Ya Anda udah tahu lah ya, tensions. Amerika nih bawaannya ngajak perang aja. Setelah Nancy Pelosi ke Taiwan, anggota House yang lain juga ke Taiwan gitu, macam-macam gitulah ya. Yang sebetulnya kita butuh suasana yang lebih kondusif untuk menyelesaikan 3 masalah ini. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah multilateralisme. Ini masalah global tapi multilateralismenya mati suri. Kalau ada politik atau HI ya, teman-teman jurusan HI, wah itu sekarang ini surga deh. Topiknya banyak banget gitu, ya banyak banget. Oleh karena itu perlu ada yang namanya upaya baru untuk merespons tantangan-tantangan abad ke-21 ini. Yang tidak fit lagi gitu, PBB-nya diem aja gitu. PBB nggak ada peran dalam perang Ukraina gitu ya. WHO ngurusin pandemi sampai sekarang asal pandemi aja belum konklusif gitu. Padahal udah ada super body di internasional itu. WTO juga, ya, World Trade Organization, jadi konflik dagang, Amerika nggak mau pakai World Trade Organization, gitu. Dia unilateral aja gitu tindakan-tindakannya. Jadi susah gitu untuk menghasilkan satu konsensus di tingkat dunia. Kemudian yang ketiga, ada resesi ekonomi, politik juga ada resesi loh. Geopolitical recessions di istilah dia ya. Nanti konteksnya bagus buat Indonesia G20. G20 itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Iya. Kalau baca Power of Crisis ya. Sekarang di dunia ini G0 world. Nggak ada mau orang kerja sama, macam-macam kayak gitu. Nanti kita bahas sedikit. Nah bahkan nanti saya tunjukkan ada lagi yang perspektif. Ini kan dunia banyak dianalisis ya oleh banyak. Tapi kan saya tidak mungkin semua, saya akan sampaikan beberapa saja dulu. Kemudian yang ketiga itu Artificial Intelligence Revolutions.
for bads, ada juga for goods, atau for goods ada juga for bads gitu. Ini tidak bisa diselesaikan oleh Amerika, oleh Indonesia sendiri. Ada namanya transnational crime, ya money laundering, dana teroris. Tidak bisa kalau diselesaikan oleh satu negara saja, harus ada komitmen baru gitu, konsensus baru. Nah lanjut. Nah ini mirip-mirip gitu. Jadi paling tidak 60% cara pandang expert itu sama. Ini si Arvin Subramanian, dia bilang ada 5 major shift dan konsekuensinya seperti apa. Nah jadi chip finance sudah selesai gitu ya. Sekarang BI juga baru naikkan suku bunga. Gitu. Jadi era trade hyper globalization juga over. Jadi selama ini kan lintas negaranya luar biasa, globalisasi udah kayak Tuhan gitu. Ini udah hyper banget gitu. Sehingga peran negara itu makin tersingkir gitu. Elon Musk bisa bantu Ukraina gitu. Dia korporasi tapi bantu perang Ukraina dengan membantu mendeteksi posisi-posisi yang harus diserang. Elon Musk bantu tuh. Wah ini nose detector makin gila nih. Jadi lintas negara gitu. Bukan globalisasi di ekonomi aja, juga di bidang politik. Gitu. Kemudian konvergensi makin berhenti gitu. Kalau dulu kan ada convergence ya. Jadi dunia itu semakin mendekat satu sama lain gitu untuk sharing prosperity gitu. Nggak ada lagi sekarang, bukan nggak ada ya. Makin minim gitu. Weak global cooperation. Weak global cooperation. Nah dia bilang, ada saya merahin deh. G-world. Kita masih ngomong G20, coba geblak nggak negara ini? Apa yang mau didapat dari G20? Nggak ada. Dananya habis. Nggak karu-karuan buat seminar-seminar aja. Seminarnya di Bali terus. Nggak dapat SPJ lah, PNS itu. Itu. Recover together, recover stronger. Orang nafsi-nafsi kok setiap orang ini. Makanya konsensusnya nggak pernah ada. Ya, tidak ada komunike. Y20 ada juga Bang, Y20. Y20. Ya itu kan untuk merespons. Ya. Ya untuk mengimbangi G20. Jadi ada juga civil society Ya. U20 juga ada Urban. Memang semua ada di ini kan. Saya juga waktu muda gitu. Jadi saya adalah expert di APEC dari kalangan akademisi. Jadi kalau APEC dulu Asia Pacific Economic Cooperation itu ngobrol, kita civil society-nya dan akademisinya juga bikin acara supaya imbang. Tidak didominasi persoalan-persoalan yang dibahas di tingkat state aja. Karena non-state juga peranannya menjadi sangat besar. Nah jadi ini G-world. Dunia yang semakin terkotak-kotak gitu. Lanjut, ini ada favorit saya juga lanjut. Nah ini, Dani Rodrik di sebelah kanan, Harper Dani Rodrik sebelah kiri ya, Harper sebelah kanan. Ini konservatif itu kalau di kita neolib gitu. Jadi hati-hati juga teman-teman, ini konservatif atau liberal. Lo liberal lo. Nah kalau dibilang lo liberal, di sini itu market fundamentalis. Itu liberal. Kalau di sana market fundamentalis itu kayak konservatif gitu. Bergantung standpointnya apa. Mainstreamnya, kalau mainstreamnya peran negara besar, nah yang liberal itu ingin peran pasar lebih besar. Tapi peran pasar lebih besar jadi mainstream, yang liberal itu yang ingin
terbalik gitu ya, bergantung. Jadi Anda harus bedakan itu. Nah dia bilang hampir sama nih. Ya yang kedua lah, this will be accompanied by rebalancing between hyper globalization and national autonomy. Jadi ada hyper globalization menyebabkan otonomi of state-nya berkurang. Jadi peran negara nih apa? Menghadapi pandemi, negara kan harus kuat. Nah jadi terjadi pergeseran pendelem dari hyper globalization ke penguatan national autonomy. Karena we cannot rely much on world community. Nggak bisa minta tolong ke WTO, minta tolong ke WHO, minta tolong ke PBB, nggak bisa. Nah itulah. Nah di sini konservatif, dia bilang ya it's not indicator of the future krisis ini. Krisis ini sekedar untuk proses adjustment aja. Ya. Nanti juga akhirnya ke market ekonomi lagi, negara itu nggak terlalu penting gitu-gitulah ya. Lanjut. Itu aja dari perspektif ini. Nah di sini juga kita lihat ada istilahnya adapt ya. Informasi asimetri, ya asimetri terjadi disruptions yang uncontrollable. Kemudian ada, nah ini teman-teman generasi Z, generasi milenial sebagai satu kekuatan baru ya yang membuat dunia ini dinamis dan kita optimis, tapi ada polarisasi juga gitu. Dan lack of trust ini. Sekedar itu saya menunjukkan oh iya ya, 60% setidaknya ada kesamaan view. Ada semacam konsensus gitu di antara para expert itu tentang apa yang sedang terjadi dan dunia butuh penyelesaian seperti apa gitu. Lanjut. Nah, saya mencoba untuk memahami Ian Bremmer gitu. Ya, yang tentu saja fokusnya dia Amerika gitu ya. Titik pijaknya Amerika. Kenapa sih Amerika ini rada unik gitu. Rada unik. Mereka tuh tidak ikhlas ada kekuatan yang menandinginya. Ya, Anda bisa lihat nih. Tahun 9 bahkan lanjut boleh nggak? Tahun 60 Amerika itu peranan ekonominya 39% di dunia ini. Sekarang tinggal 23%. Nah sebelumnya tadi, ini kalau kita tarik lebih jauh ya. Nah yang sebelumnya ini dah, tapi dari tahun 90 aja. Anda bisa lihat peranan China tahun 90 itu baru 1,6%. Sekarang udah 18,5, puyeng lah itu Amerika. Naiknya gila dalam waktu yang sangat cepat. China tahun 98 itu lebih miskin dari Indonesia. 97 lah, 98 lah. Kita drop China nyusul Indonesia. Sekarang China baru nyusul Malaysia. Jadi sekarang China di bawah Korea gitu. Cepet banget gitu naiknya. Nah, Anda bisa lihat di situ. Kemudian yang merosot adalah paling merosot EU. Kita lihat EU tuh peranannya nomor 2 tadinya kan. Makanya dunia ini diatur oleh Amerika, Eropa plus Jepang gitu. G7. Amerika, Jepang, Kanada, Prancis, Itali, Jerman, satu lagi Inggris, 7. Dialah yang sok-soknya bilang mengkoordinasikan ekonomi dan politik dunia gitu-gitu. Tapi peranan mereka makin turun, influence mereka makin turun, terutama EU, Amerika juga kan dari 26 ke 30 ke 23. Jadi Barat udah tidak sampai 50% lagi dari kue dunia. Nah muncullah China 18%, kemudian BRICS. Ya. BRICS ini tadinya cuma BRIC, sekarang S, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nah inilah yang kesel gitu, tatanan ekonomi dunia dikuasai oleh G7. Padahal G7 itu tidak merepresentasikan ekonomi dunia. Nah oleh karena itulah mereka bikin gitu. Indonesia nggak diundang.
Karena di mata BRICS Indonesia terlalu feminin. BRICS ini harus galak. Menciptakan tatanan baru, moneter internasional baru, Bank Dunia baru buat mereka gitu-gitu ya. Tapi BRICS ini cuma Cina yang unggul gitu. Dari 25,7, China-nya 18,5, sisanya masih memble semua gitu. Jadi susah juga kan. Orang masalah domestiknya masih berat gitu. Nah tapi inilah shifting global power yang juga membuat Amerika menganggap Cina nih musuh, Rusia musuh gitu. Sehingga melupakan tantangan dunia yang besar yang 3 tadi itu. Nah G20, wah hebat ya G20, 86,2 ya. Emang nih powerful G20 ini. Tapi kita lihat lanjut. G20 ini gede cuma di ekonominya doang. Lanjut. Nah ini, size G20 Indonesia, kenapa Indonesia masuk G20? Karena PDB-nya nomor 16 di dunia. Ya masuk. Tapi si G20 ini beragam sekali, lanjut. Nah ini lihat, Indonesia kalau ekonominya dibagi penduduk, per penduduk dapatnya cuma 4.050 nomor 122. Jadi yang sangat kaya ada di G20, yang sangat miskin juga ada. Indonesia dan India. Ini 2 nih ya. Ini paling miskin nih di G20. Jadi susah lah gaul kalau kaya sama miskin satu meja, yang satu maksudnya gini, yang satu bicara ke ruang angkasa, yang satu masih naik Gojek gitu. Ya susah. You can imagine lah. Di mana konsensusnya akan terjadi itu karena terlalu bervariasi. Lanjut. Nah ini, makanya katanya nggak ada tuh G20, lihat ya heterogennya. PDB-nya Amerika 23 triliun, ya. Ada cuma 0,42 triliun. GDP per kapitanya 69 ribu, ada yang baru 6 ribu. GNI per kapitanya juga gitu kan, 70 ribu, 6 ribu, 4 ribu bahkan di sini Indonesia ya. Income kategori ada high income, upper middle income, lower middle income. Indonesia lower middle income. Demokrasi indeksnya, ini demokrasi levelnya ya. Ada otoriter di G20 itu, ada full demokrasi, ada demokrasi cacat, ya, ada hybrid regime, ada semua. Gimana coba ngomong? Bang, tapi kan begini juga Bang, kalau kita bicara masalah multilateral meeting gini, ASEAN kan juga sangat variatif juga, ada negara yang full demokrasi, yang indeks kebebasannya bagus, tapi ada kerajaan juga di sisi yang lain. Ya makanya nggak maju-maju ASEAN itu. Ya, sederhana, nggak maju-maju. ASEAN itu adalah organisasi, ya, organisasi yang harus konsensus. Jadi nggak ada namanya voting, jadi tidak ada keputusan. Nggak pernah menciptakan keputusan. ASEAN itu didirikan tahun 67 oleh 5 orang. Adam Malik, Kareka dari Filipina, Tanat Koman dari Thailand, Tun Razak dari Malaysia, dan Raja Retnam Singapura. Tujuannya apa? Untuk jaga ASEAN supaya tidak komunis. Jadi itu lembaga yang udah out of date. Jadi kalau dilihat dari apa coba? Ya tahun depan kita presidensi ASEAN Bang, sekalian aja dikomentari Bang, gimana tuh? ASEAN itu tanpa ada ASEAN pun itu ekonomi di ASEAN itu akan cenderung mendekat karena geographical proximity. Kalau orang dagang kan sama yang dekat dulu kan, baru yang jauh gitu. Nah kenapa dulu ASEAN berdagang sama Cinanya kecil sebelum Cina menginternasional? Ya karena dilarang.
Cina itu sekolah Cina dilarang, apa dilarang, tidak punya hubungan diplomatik. Tatkala itu semua selesai, ya udah perdagangan dengan Cina nomor 1 buat semua negara ASEAN, repot amat. Nah tapi saya bangga punya ASEAN gitu ya, bangga punya ASEAN karena apa? Karena kita bisa menunjukkan identiti kita dan kita mampu untuk melakukan upaya-upaya yang membuat ASEAN itu sebagai satu kekuatan yang diperhitungkan. Kenapa? Amerika ingin ASEAN kuat. Agar Amerika tidak keluar uang untuk perimbangan kekuatan di Southeast Asia dan Laut Cina Selatan. Gitu. Kalau Singapura, Indonesia semuanya kuat, kan nggak perlu dibantu lagi. Mereka beli senjata dari Amerika untuk mengimbangi China gitu-gitu. Panjang lah, nggak usah dulu ASEAN ya. Iya Bang. Tipis-tipis aja Bang, tipis-tipis. Nah ini freedom level, mostly free, repress, moderately free, mostly free. Gimana mau mostly unfree juga ada ya, mostly unfree. Ya nggak bisa lah, gimana. Apalagi kalau pakai voting kan kita bisa hitung, ini G20 ini harus konsensus. Perang Ukraina ya nggak bakal ada konsensus. Iya kan? Boykot Rusia yang nggak bakal ada konsensus. Ini mirip kayak ASEAN tadi berarti Bang ya. Iya, paguyuban. Paguyuban. Tidak ada sekretariat. Jadi arisan. Jadi tuan rumah bergiliran. Bukan karena Indonesia hebat terus dipilih gitu. Enggak. Ini giliran Indonesia. Tahun depan India. Oke. Jadi ya be realistic ya. Saya banyak belajar dari anak saya ambil hubungan internasional juga. Jadi tiap malam diskusi gitu ya. Berat Tidak ada kata diskusi. berhenti belajar. Ya. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, tapi realitas dunianya itu ini nomor 1, ini nomor 2. Anda bisa lihat itu penguasaan dunianya nih separuhnya dunia gitu. Kalau 2 ini nggak kerjasama, nonsense. Kalau zero sum, hancur dunia. Oleh karena itu, Ian Bremmer mengatakan, China sama Amerika ini nggak usahlah kerjasama gitu-gitu. Yang terlalu ketat, terlalu muluk. Pokoknya dia tidak memperuncing konflik gitu aja di antara mereka. Karena hanya kata Ian Bremmer, hanya dengan mendekatkan mereka minimum cooperation gitu. Saking Ian Bremmer itu pesimis gitu ya. Minimum cooperation yang saling menguntungkan saja deh. Mereka kerjasama. Misalnya COVID, pandemi itu ya, apa namanya, vaksin. Kan ada sekarang COVAX ya. COVAX itu relatif baik lah. Coba Anda bayangkan. Jadi kuncinya ada di sini. Indonesia lumayan gede loh. Ya. Indonesia ada di sini. Nah, jadi Anda bisa lihat. Rusia bukan Uni Soviet dulu lagi. Rusia mah tinggal seumprit. Mana Rusia itu? Sini nih. Ini Rusia cuma segini. Jadi bagaimanapun China tidak akan mendukung Rusia secara totalitas karena ekonominya bergantung pada Amerika dan Eropa. Rusia segini, buat apa dibelain Rusia? Emangnya sesama negara, apa kesamaan Rusia sama China ya? Otoriter ya? Oligarki gitu-gitu. Nah tapi national interest China tidak akan mendukung Rusia secara terbuka. Ini pasarnya di sini sama di sini. Terlalu serius buat dia. Apalagi ekonominya sekarang kan turun. Merosot dari biasanya pertumbuhannya 7-8%. Jadi ini. Nah jadi saya mencoba memvisualisasikan buku ini lewat begini gitu. Karena tidak ada satupun angka di sini. Tabel gitu nggak ada. Ian Bremmer ini. Nah saya coba permudah kepada teman-teman dengan visualisasi ini sehingga bisa memahami
bukunya Ian Bremmer dengan lebih baik. Oke, lanjut. Ini shiftingnya ya, dari waktu ke waktu, dari 80-an ke 2022 itu. Nah Indonesia ini ada mulai di sini nih. Ya. Dari 2020 Indonesia masuk ke, sebelumnya Indonesia tidak top 10. Ya, dalam, ini pakai purchasing. Kalau tadi ekonomi Indonesia secara keseluruhan itu, PDB-nya, itu Indonesia nomor 16. Tapi kalau udah disesuaikan dengan daya beli, misalnya kalau saya punya $1 di Indonesia kan bisa beli bakso samrat di situ tuh, yang gede, ya. Ya. Tapi kalau $1 di Singapura, ya cuma bisa es di depan Takashimaya itu kan. Nah itu jadi $1 di kita tuh lebih powerful gitu, daya belinya. Nah makanya disebut purchasing power parity. Nah kalau pakai purchasing power parity, Indonesia udah nomor 7 di dunia. Jadi nggak usah dibesar-besarkan Indonesia. Oh Indonesia hebat kan Pak Jokowi gitu kan. Indonesia nomor 7, ya nomor 7. Kemudian vaksinasinya terbaik di dunia gitu. Ya terang aja penduduknya banyak. Jadi pengalinya besar. Tapi coba dibagi jumlah penduduk nomor 122 nggak pernah disebut. Ini kita sebut Bang hari ini. Ya. Kita sebut hari ini Bang. Nah ini shiftingnya ya, lanjut. Nah tapi Amerika itu tetap single superpower kalau dilihat secara keseluruhan. Coba Anda lihat di tengah pandemi ya, Indonesia ini kemasukan penanaman modal asing langsungnya turun dari 29 ke 20 miliar US dollar. Ini 29 miliar tahun 2020, 2021 tinggal 20. Amerika setelah pandemi dari 151, 376. Negara kaya, negara yang modalnya banyak banget tapi modal asing yang paling banyak ke Amerika nggak ada yang nandingin. Attractiveness Amerika. Kenapa sih perusahaan multinasional itu pada ke Amerika gitu? Karena pasarnya gede. Pasarnya gede, kaya, dan di sana pusat desain dan pusat teknologi. Jadi menyatu semua. Kalau mau riset aksesnya cepat gitu. Jadi Amerika nggak ada yang nandingin. Kedua China juga gitu. Jadi Amerika, China tapi jauh kan. Ketiga China juga tuh Bang. Kalau China-nya digabung ini nih. Hong Kong, China sama Taiwan. Taiwan nggak ada ya. Kalau gabung Taiwan, wah udah lebih gila lagi. Bang artinya buat nasionalisme yang kita kan, wah ini kita harus mandiri, kita jangan tolak modal asing gitu-gitu. Angka ini agak bikin orang sur dong Bang. Untuk orang-orang yang menganggap bahwa FDI ratio to GDP kita nggak boleh terlalu gede karena kita harus mandiri. Indonesia harus berdikari ya, itu bahasa-bahasa nasionalistiknya gitu Bang. Gimana Bang? Kalau saya lebih tertarik lagi, di tengah kita sudah punya Menko investasi, sudah punya menteri investasi, investasi asingnya turun. Siapa tuh? Jadi ada yang salah. Harus ada. Di tengah kita, kata Pak Jokowi kan ekspor meningkat, besi baja, segala macam. Itu yang namanya industri di Indonesia makin lama makin turun. Share-nya di PDB. Ntar ada satu sesi sendiri itu. Ya. Wah ini banyak sesi habis ini nih kayaknya nih. Ya Bang. Jadi mengigau Pak Jokowi itu tanggal 16 Agustus itu. Mengigau. Udah saya kuliti satu-satu di PKB. Kaget gitu. Gitu ya Bang. Lanjut. Ini eksporter China, Amerika juga. Dia eksportir terbesar, dia importir terbesar juga coba. Jadi udah nggak bisa digugat ya. Rusia mana? Rusia nggak ada. Rusia nggak ada. Di sana Rusia juga nggak ada. Jadi tapi itulah Ian Bremmer bilang di satu wawancaranya, kenapa Amerika punya doktrin pokoknya Rusia harus kalah di perang Ukraina ini. Padahal Rusia juga kan jelek-jeleknya Rusia itu adalah mantan superpower. Putin itu nggak mau kehilangan muka.
Ya. Jadi dia akan fight sampai detik terakhir, kalau perlu dia pakai nuklirnya. Nah ini dibahas semua sama eh, Ian Bremmer ini ya, yang mengindikasikan bahwa sebetulnya ya tapi si Rusianya juga gila sih, dia nyerang gitu aja jadi apa, tapi proporsional lah. Dan tidak ada upaya, biasanya kan Amerika tuh diplomasi ya diceritakan, dia bilang dia belum lahir waktu peluru kendali Kuba itu loh. Teluk Babi. Teluk Babi waktu itu Khrushchev ya dan Kennedy. Itu kan hampir perang dunia kedua. Ketiga. Hampir perang dunia ketiga. Tapi diplomasi jadi Kissinger ya? yang pertama. Nah, itu Belum. McNamara. Nah, diplomasi nomor satu. Sekarang kita nggak pernah dengar secara formal maupun informal ada pertemuan antara Amerika dan Rusia gitu. Karena ini dia barangkali si Tapi di Biden, zaman Trump saling puji-puji itu Bang. nah itu dia makanya balas dendam si Biden kan. Biden kan dipojokkan. Kenapa Rusia pro Trump gitu. Yang gini-gini lah. Jadi pokoknya sekarang ini pokoknya Rusia harus kalah gitu. Tarik sekali. Lanjut. Nah, dominasi dolar Amerika nggak ada yang nandingi. Jadi tadi politik, ekonomi, perdagangan, investasi, dan penggunaan yuan. Ada yang di dompet kalian punya yuan? Nggak ada. Kalau punya barangkali palsu. Banyak sekali kan yuan palsu. Nah, handphone ini jadi juga banyak palsu Bang. 60% saudara transaksi ini dalam US dollar. So how important. Jadi jangan coba-coba cari ulah dengan cara membeli minyak Rusia. Walaupun harganya lebih murah 30%. Keluar nih jahilnya Amerika ke kita nanti. Oh lu nggak dukung gue loh gitu. Oh. Bukannya dari beberapa saya baca gitu, udah ada tendensi mau ke sana Bang. Kita karena tawarannya terlalu menarik untuk ditolak dengan beban fiskal APBN kita yang juga tinggi. Gimana Bang? Dengan kekuatan Amerika kayak gini berani? Gila. Amerika juga akan mengenakan sanksi kepada negara yang berdagang dengan Indonesia loh. Nggak hanya dengan Amerika. Dia akan influence Eropa kenakan sanksi juga ke Indonesia. Menurut saya sih janganlah ngelawan raksasa yang sedang marah gitu. Udah cool aja, naikkan aja harga BBM selesai. Ya. Lanjut. Stok marketnya juga tuh, coba lihat. Pasar sahamnya 60% Amerika itu. Coba gimana Anda ngelawan itu super power tidak tertandingi lah ya. Lanjut. Nah, kemudian climate change. Isu kedua dari Ian Bremmer kan climate change, harus ada transformasi. Nah, climate change juga yang paling banyak memproduksi emisi rumah kaca itu ya Amerika. Kemudian Cina juga gitu. Gimana kalau Amerika sama China-nya nggak berubah? Yuk kita misalnya 100% energi bersih ya nggak ada artinya. Karena ini dia juga, Indonesia juga termasuk kontributor yang besar. Jadi low emission di G20 ini memang nggak ada gunanya juga nih Bang berarti. Kecuali Amerika dan Cina punya komitmen yang sama. Abang lihat gimana? Dua negara Nggak ada. Bukan salah satu campaign utamanya Biden tuh ini Bang, low emission, green energy. Iya. Jerman luar biasa kan kampanyenya. Sekarang beli batu bara dari Indonesia. Kan gara-gara perang Ukraina Rusia Bang, itu yang alasan mereka ini kan. Itu. Indonesia mengenakan pajak karbon kan. Undang-undangnya udah ada, undang-undang HPP. Berlaku 1 April. Ditunda jadi 1 Juli, sudah datang 1 Juli ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Walaupun pajaknya sedemikian sangat rendah, Rp30 per ton CO2.
30 perak pajaknya ditunda tuh, gebleknya Indonesia. Harusnya kalian marah. Kalian yang marah. Bayu. Mereka marah, Marah. Bang. Amerika Serikat, Singapura 250.000 per ton CO2. Rata-rata dunia 500.000, Indonesia 30 rupiah, itu pun ditunda. Geblek. Bang, kenapa ditunda, Bang? Ya, nggak tahu saya. Ya, artinya nggak punya komitmen kan. Harusnya mereka Makanya kita nanya abang. Siapa Mereka- tahu abang tahu. mereka ini marah sebenarnya, Bang, cuma nggak ngerti aja. Ya kemarin bersaksi di PT UN Bandung yang perjuangkan agar Tanjung Jati A itu tidak jadi dibangun. Mumpung belum dibangun mas, kan jadi nggak ada kerugian. Kemudian investornya dirugikan, ya difasilitasi lah untuk bikin pembangkit listrik yang green energy. Kan ini mumpung belum dibangun. Oh hakimnya luar biasa, saya terharu banget deh gitu ya. Mudah-mudahan kita menang. Menang pun belum tentu dilaksanakan. PT UN. Apalagi kalah. Nah lanjut. Ini nggak ada konsensus nih ya, nggak ada konsensus dan Anda bisa membayangkan kalau suhu dunia ini naik di atas 1,5 derajat, hilang semua kita. Ah ini, China nomor 1, nomor 2 Amerika, tapi Indonesia juga ada tuh. Ya karena ekonominya besar itu aja kok. Jadi tolong Indonesia, oke ekonomi kita besar, kita juga besar dalam kontribusi bagi kerusakan gitu sama. Nah ini kan enggak bisa. Komitmen Amerika aja, Cina aja, Indonesia aja, enggak bisa. Dan kalau Anda lihat evaluasi ya, hampir semua itu kecuali kalau saya nggak salah Korea dan beberapa negara lagi yang on track untuk ini. Jadi kembali boleh ke paling depan. Paling depan. Nah, lanjut terus. Maaf ya. Lanjut. Nah ini, coba deh. Ini sedemikian parahnya. Sekarang udah climate emergency yang dideklar oleh 11.000 saintis di dunia loh. Dari 153 negara. Jadi appeal kepada dunia nih saintis ini, kita udah emergency nih. Udah darurat banget. Bertindaklah gitu. Anda nggak usah inilah ya, nggak usah ditunjukkan, nanti Anda ada videonya gitu. Udahlah, teman-teman udah tahu barangkali. Jadi ini teman-teman, jadi ini real dan tidak ada global effort untuk yang seksama ya, artinya komitmen Cina kan nggak datang ke Glasgow kan, kayak gitu-gitu loh. Nah, tolong balik lagi ke tempat yang tadi. Ini UN ya, kalau nggak salah UN ini nggak ada yang deliver, janji doang. Ya karena tidak ada semacam perjanjian yang mengikat gitu. Ini voluntary, ya terancam kan jadinya. Lanjut. Ini sebelumnya tadi. Itu Anda yang kena tuh. Climate crisis, economies grossly undervalue young lives. Jadi Anda akan diwariskan oleh dunia yang kacau balau yang Anda sendiri nggak akan bisa menyelesaikannya lagi kalau tidak diselesaikan dari sekarang. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang ketiga digitalisasi atau artificial intelligence revolutions itu banyak dibahas satu bab khusus ya. Ini yang bagus-bagus kan, kerjaan dan cara kita berubah, peran negara berubah, globalisasi berubah, perdagangan internasional, global supply chain, hubungan sosial juga berubah. The beauty-nya itu, tapi ada juga yang gelapnya itu. Jadi sekarang dunia atau nation state
tidak mampu lagi mengendalikan kemajuan itu. Jadi uncontrollable. Yang namanya perubahan yang cepat itu uncontrollable. Sampai Cina sendiri kewalahan. Mulailah diancam si Jack Ma, diancam yang punya TikTok, macam-macam gitu ya. Yang membuat juga negara otoriter semakin otoriter, privacy semakin tergerus. Jadi kita semuanya udah diketahui semua sama mereka. Apalagi di Indonesia, jualan data pribadi, wah, pembicaraan kita aja udah bisa ini monitor sama Menkominfo itu. Ya, begundal dia tuh. Lanjut. Ini tantangan global, guncangan pandemi sekalipun dunia sedang mengalami perubahan mendasar. Perubahan iklim, ketimpangan, kemajuan teknologi, perang dagang. Ya. Muncul kesadaran atas kebutuhan melakukan ini. Nah ini, Ian Bremmer menawarkan solusi-solusi lanjut. Banyak juga ya. Saya pikir udah mau habis nih. Nah,